Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar huruf hijaiyah. Banyaknya permintaan, Pak Ari, saya sudah kenal huruf tapi kok belum kenal perubahan huruf. Ternyata perubahan huruf dalam belajar huruf hijaiyah penting sekali. Seperti ini adalah huruf ba ya. Huruf ba ini, ba itu kalau di posisi di awal ini ba. Di awal gini tuh, ba ya. Ba di awal. Ini kalau ba di tengah. Ba di tengah. Ini ba di akhir. Coba ya perhatikan bentuknya. Ba aslinya seperti ini. Ba aslinya kayak ini seperti ini, ba. Ba di awal, ba di tengah, ba di akhir. Ini menulis ba ya, huruf ba. Nanti kalau dikasih baris tinggal kasih baris aja. Ba misalkan ada patahnya jadi ba. Ini di bawah kasrohnya jadi bi. Ini dikasih doma jadi u. Ba bi bu. Itu ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu hidupnya dengan tanda-tanda. Ini yang tadi yang pertama patah. Ini patah, kasroh, patah, kasroh, domah. Patah, kasroh, domah. Kalau ini patah ini dua, jadi ya. Ini kalau diganti dua jadi ban. Bukan jadi AA tapi jadi ban tandanya. Kalau ini dua jadi bin. Kalau ini dua jadi bun tuh. Ban bin bun ya. Uniknya bahasa Arab ini. Jadi kalau nggak mengenal tanda-tanda seperti ini baru-baru patah, kasroh, domah, patah tain, kasroh tain, domah tain. Belum nanti mulai mengenal panjang pendek ya. Biar tidak pusing, kita fokus kepada perubahan huruf aja dulu ya. Ba nih. Huruf ba. Huruf ba ini tuh ya, ba. Huruf ba aslinya seperti ini. Kalau dia ditulis di awal seperti ini. Kalau dia ada di tengah kayak gini. Kalau dia ada di akhir kayak gini. Coba ya. Ini dalam proses penulisan. Apa sih bedanya dengan huruf lain? Kita lihat ya dengan huruf lain. Dengan huruf lain. Coba kita lihat perhatikannya. Makanya yang membuat pusing belajar huruf hijaiyah itu ada huruf-huruf kembar, ada huruf-huruf yang sama, ada yang sama 3, kembar 3 saya bilang. Ibarat kita punya anak, ada yang kembar 3, ada yang kembar 2, ada yang 1. Nah ini ba ini kembar 3 sama dengan ta ya. Nih. Coba perhatikan baik-baik. Tuh beda apa bedanya? Ta ini ta aslinya ya. Kalau nulis ta di awal, ba di awal, itu ba di awal. Kita ganti dengan ta. Tuh. Ta di awal jadi begini. Tuh ya. Apa bedanya coba? Coba ya, teliti secara seksama ya. Ta di awal ini ta ini taknya kita mau nulis tak di tengah. Tak di tengah. Tuh, tak di tengah ya. Ini adalah tak di akhir. Tuh, ya. Coba Ibu dan Bapak perhatikan baik-baik. Apa perbedaan antara ta dan ba? Tuh, lihat. Ya. Saya kasih warna yang berbeda ya.
Yang contoh di atas adalah yang persamaannya. Tuh. Kalau kita perhatikan sama aja bentuknya. Rumahnya ya. Yang ngebedain cuma titik doang. Ba di awal. Ini ya. Ba di awal. Ba di tengah. Ba di akhir. Huruf hijaiyah tuh kalau di akhir selalu bentuknya kembali kepada aslinya. Ta ini ta asli. Ta asli. Biar enggak ini saya kasih apa ya. Saya kasih ini. Ini ba. Ba di awal, ba di tengah, ba di akhir. Ini huruf ta aslinya gini. Ta di awal, ta di tengah, ta di akhir. Ba dan ta sama rumahnya. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain apa? Cuman titiknya aja. 3 ya ini yang kembar itu. Yang kembar itu 3. Begitupun huruf sa itu lihat. Bentuknya sama kan? Yang membedakan cuma titik aja. Sa. Sa. Ini. Sa di awal. Sa di tengah. Sa di akhir. Ya. Bisa dipahami. 3 huruf ini 3 huruf yang sama. Cuman apa? Ya cuman tinggal ganti titiknya aja. Misalnya ini. Huruf aslinya adalah ba. Di awal ba-nya gimana? Sama aja. Sama aja tuh. Cuman titiknya aja yang diganti. Di tengah. Sama aja tuh. Bentuknya sama aja. Yang membedakan dia adalah titiknya. Ya, titiknya. Antara huruf ba di awal, ba di tengah, dan ba di akhir. Bisa dipahami ya. Nanti kalau nggak paham, kasih masukan. Bisa aja dengan kata lain saya rubah seperti ini ya ini. Ini titik ini tinggal ganti titiknya aja. Kalau kita kasih titik di sini ya. Kasih titiknya di atas 2. Jadi tak. Tuh. Ya. Ya. Tentu titik di bawah jadi hilang ya. Nantinya nggak ada. Tuh. Ini jadi nggak ada ya. Ini jadi nggak ada. Di sini kasih titiknya 2. Mata kayak mata. Tuh, tak. Matanya 2 kan. 2 mata saya. Jadi bentuknya sama antara ba, ta, dan sa. Sa tinggal kasih titik 1 lagi. Jadi sa tuh. TSA ya, sa. Perbedaan antara ba, ta, dan sa. Mau balik lagi ke asli. Tuh, kita hapus. Tuh, ba kan? Jadi, titik 1 di bawah ba, titiknya 2 jadi ta, titiknya 3 jadi sa. Bisa dipahami, ya? Cara penulisannya gimana? Selalu nulisnya dari kanan dulu. Nanti bunyi tinggal nambah bunyi. Nambah bunyi ya dengan tanda-tanda itu nanti ya. Kita belajar nanti. Tanda-tanda ya, tanda-tanda. Gimana caranya nanti coba saya pikirkan gimana caranya nih. Tolong kalau nggak bisa dipahami pelajaran saya ini tolong kasih masukan ya. Karena juga saya lagi eksperimen gimana caranya perubahan huruf ibu dan bapak bisa paham. Yang efektif memang kalau menurut saya ini belajar ini adalah ibu dan bapak sambil siapin pulpen ya. Sambil siapin buku dan pensil. Ini. Tuh. Sambil belajar nulis nih ya. Misalnya nulis ini. Penulisan ini kita kalau nulis dari awal selalu dari kanan tuh ya. Ba.
titiknya sini. Pak Ari kok jelek? Iya nggak tahu, tulisan saya kan pakai mouse nih susah. Tuh ba ya. Anggap aja bagus ya. Ba di awal gitu. Nanti kita ini mudah-mudahan ya, nanti saya punya ide bagaimana caranya kita membentuk dengan huruf-huruf yang lain nanti. Nah ini di tengah, ini di akhir. Ingat-ingat ya kalau huruf hijaiyah tuh di akhir selalu bentuk ke asal. Kecuali ada huruf-huruf tertentu yang nggak kembali seperti H ya kalau nggak salah. Ada beberapa huruf yang nggak kembali ke asal seperti Ain jadi segitiga. Umumnya semua huruf itu kalau di ujung ini kembali kepada bentuk semula. Semulanya ini kan bentuk aslinya ini. Itu ya. Jadi yang saya minta ibu dan bapak siapin buku, tulis gitu tuh ba di awal, ba di tengah, ba di akhir, gitu. Ini komputernya lebih bagus ya tulisannya ya, gitu. Jadi merubah antara bata dan sa, cuma tinggal titiknya aja yang berubah. Titiknya 2 di atas jadi ta, titiknya 3 jadi sa. Ingat-ingat ya. Ini ba. 3 huruf yang sama. Ba, ta, sa. Sebelum ke huruf 3 kembar lagi, kita coba ke tanda-tanda ya. Siapa tahu ibu dan bapak lebih cepat paham dengan tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda baca maksudnya. Ini jadi bunyi apa? Ini kan kalau dikasih baris gitu ya. Ini ba, ta, sa itu. Nah, sebelum saya ke huruf yang berikutnya, kenali dulu tanda-tanda baca. Apa sih Pak Ari tanda-tanda baca? Jadi kalau ibarat bahasa Indonesia, Latin itu ada abjad, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai akhir. Nah, dari huruf-huruf itu kan ada huruf hidup, ada huruf mati. Huruf hidup itu vokal namanya A, I, U, E, O ya. Itu dipahami dulu. A, I, U, E, O ya. Nih dalam Latin itu ada, oh di sini aja nih. Dalam huruf Latin itu ada A, I, A, I, U, A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O. Nah, apa sih Pak Heri? Sadar nggak kalau kita ngomong, kalau cuman konsonan doang atau vokal doang? Kalau konsonan itu huruf-huruf mati. Mana selain A, I, U, E, O, B, C, D, gitu, G. Pokoknya selain A, I, U, E, O itu huruf konsonan, huruf mati. Huruf hidupnya ini A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O. Ah ini ya. Nah, kita bisa ngomong, orang bisa paham apa yang kita maksud apabila berpadunya huruf vokal dan konsonan. Misalkan kata, K-nya misalnya ya, nih, misalnya nih. Kita mau ngomong kata. Ta. Tuh. K-nya huruf mati, A-nya huruf hidup. T-nya huruf mati, A-nya huruf hidup. Maksudnya A, I, U, E, O itu huruf penghidupnya, merangkai. K-nya konsonan huruf mati. A-nya huruf hidup ya. Gitu. A, I, U, E, O kan? Itu A, I, U, E, O. Ada huruf mati, ada huruf hidup ya. Itu misalnya ngomong kata. Nah, dalam huruf hijaiyah dikenal abjad sama ya. Abjad itu huruf hijaiyah. Dari mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dalas hingga akhir itu adalah huruf hijaiyah. Nah, hanya saja di dalam huruf hijaiyah tidak menyediakan penghidupnya. Paham ya penghidupnya? Penghidup atau penyambung antara satu huruf dengan huruf yang lain dalam Latin, dalam bahasa Indonesia kan berpadunya huruf hidup dan huruf mati, vokal dan konsonan. Saya, S-nya kan konsonan. A-nya vokal huruf hidup, Y-nya huruf mati, konsonan. A-nya huruf vokal huruf hidup. Saya gitu. Saya mau ke pasar, saya mau belajar, saya mau ngaji, gitu kan? Perpaduan antara huruf hidup dan huruf mati. Huruf hidup itu vokal, A, I, U, E, O ini ya, A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ya,
Itu. A, I, U, E, O. Ya. Jadi huruf hidup ini ada A, I, U, E, O. Itu huruf hidup. Ya. Selain A, I, U, E, O, itu huruf mati. Bisa ya slide-nya? Kan B, C, D, E-nya bukan. E, F, F, G, H, I-nya bukan. J, K, L, M, N, O-nya bukan. O, V, Q, R, S, T, U-nya bukan. U, V, W, X, Y, Z ya. Itu huruf konsonan, huruf mati. Nah, dalam hijaiyah, dalam huruf Arab, hanya dikenal abjad. Itu hijaiyah, huruf hijaiyah. Itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah, itu huruf matinya. Maksudnya, kapan hidupnya? Hidupnya bukan dibantu dengan seperti ini, bukan dengan vokal dan konsonan, tapi ada tanda lain. Nah, ini harus dipahami, ada tanda lain. Tanda lain dalam bahasa Arab itu ya, ini ya. Ini kan tadi ada ini dulu ya, A, I, U, E, O-nya ya. Saya tulis ulang lagi biar paham ya. Ini huruf A, I, kasih jeda ya. I, U, E, O. Ini mudah-mudahan ada hamba Allah yang terketuk hati membantu perlengkapan ini ya. Dibutuhkan alat-alat yang lebih canggih lagi ini. Mudah-mudahan insya Allah. Gitu. Kalau nggak ngomong kan ibu dan bapak nggak tahu apa yang saya maksud, apa yang saya butuhkan. Ya, A, I, U, E, O itu huruf hidup, vokal. Huruf matinya konsonan. Itu. Dalam bahasa Arab, A, I, U, E, O tidak dikenal dalam huruf, tapi dikenal dalam tanda. Misalnya, gitu ya. Bunyinya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho bukan dengan huruf, tapi dengan tanda. Nah, diwakili kalau dia bunyinya A dengan patah. A, berarti A ya, ini A ya. A itu vokal dalam bahasa Arab huruf hijaiyah. A itu diwakili dengan tanda patah ini A. Tuh ya. Kemudian I-nya tuh diwakili dengan kasrah di bawah. I. Kemudian domahnya diwakili dengan di sini ya. Ini domahnya diwakili dengan U-nya maksudnya ya. Tuh, paham gak ya? A, I, U, E, O. Ya. E-nya mana? Nggak ada. O-nya mana? Nggak ada. Adanya cuma ini doang. A, I, U, E, O. Ini bunyinya ke sini A. Ini bunyinya ke sini I. Ini bunyinya ke sini U. Ini dasar ini kalau nggak dipahami, banyak sih orang yang sudah pintar tapi tidak ngeh gitu ya. Kenapa orang yang ya kadang-kadang bilang begini, Pak Hari anak saya kok pintar ya, bisa baca Quran, bisa ini. Ya dia pintar dengan otodidak aja, dengan alami gitu loh. Dasarnya kenapa ini, kenapa itu, kadang-kadang tidak paham gitu. Sama seperti halnya supir tembak ya. Yang ada di Kampung Melayu, ada di Pulau Gadung, atau di mana aja. Mereka itu bukan supir, tadinya kenek. Atau suka nongkrong di situ. Dia coba-coba bawa mobil, jadi bisa gitu. Beda kan? Dengan orang yang kursus nyetir, sekolah setir atau apa gitu. Pahamnya tuh, oh dia tekniknya tahu. Ngegas, ngerem tahu gitu. Tapi kadang-kadang yang otodidak juga gak kalah pinter. Itu tadi belajar ya. Ini belajar ilmu kan. Jadi tanda-tanda seperti ini A, ini I, ini U. Bisa disimpulkan bahwa dalam huruf hijaiyah tidak dikenal bunyi A, I, U, E, O itu dalam huruf, tapi dalam tanda. Itu yang jadi masalah ya. Terus Pak Hari E dan O-nya enggak ada.
Ada E dan O hanya dipakai dalam huruf-huruf tertentu. Misalnya ada huruf-huruf yang berbunyi O. Mana? Kan ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho tuh. Dia kalau dikasih patah ini oh iya ini. Ini namanya dulu ya, ini fathah. Yang ini namanya fathah. Ini ya. Ini namanya, tenang aja ngaji sama-sama ya. Sama saya mah pinter, alhamdulillah nggak pinter mas saya sih. Ini fathah. 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 Ya. Yang ini yang di bawah nih namanya kasroh. Yang ini di atas namanya domah. Tuh ya, domah. Ya, domah. Ada fathah, ada kasrah, ada domah. Fathah itu baris A, bunyi mewakili A, garis di atas ya. Ini kan ini garisnya nih, ini garis nih. Ini garis kan? Ini saya kasih garis ini ya. Ini adalah garis huruf ya, mewakili huruf. Nah, kalau nggak paham perpaduan ini susah. Ada dalam bahasa Arab? Nggak ada juga. Cuman ada di bagian-bagian tertentu yang namanya nanti imalah. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, majroha jadi majreha ya. Harusnya kan O. Itu imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi E dan O tidak ada dalam bahasa Arab. Hanya dipakai dalam momen-momen tertentu. Itu ya. Yang sering dipakai adalah A, I, dan U. Itu ya. Ada E itu seperti waduhe. Itu yang ya dipakai imal. Waduhe. Walaili idza saja. Tapi kalau nggak punya ilmunya jangan. Saya juga termasuk nggak paham imalah secara menyeluruh. Yang tahu tuh itu aja. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi kesimpulannya yang sering dipakai adalah A, I, dan U. Dilema lagi, apalagi Pak Ari dilema. Tadi tahu ya ini ya. Di atas fathah, kasroh, dan domah ya. Catat ya. Nah, Ibu dan Bapak siapin pulpen penanya. Ini saya hapus. Wah, hapusnya pakai ini nih ya. Hapusnya pakai ini. Ini, hapusnya pakai ini. Oh, hapus semuanya juga. Ya udah. Dilema yang berikutnya adalah kita sudah memahami ini fathah, ini kasroh, ini domah. Nah, gimana lagi Pak Ari? Masalah apa lagi nih ya? Seringkali kita kalau kita ini kan tadi ini fathah ya. Terus kalau dua kan tadi ini bunyinya A. Fathah kan A. Berarti ini jadi A dong. Gitu ya? Enggak, ini makanya ya Allah ya Rabbana. Iya saya juga suka berpikir anak-anak kita tuh pinter ya. Enggak ngerti tapi tahu gitu. Ibarat ada orang yang enggak pernah belajar tajwid tapi bisa baca Quran. Karena apa? Karena sering gitu ya. Nah, ini bukan A kalau dua ada N-nya jadi an. Tuh. Jadi tambah N ya. Bukan AA tapi jadi an. Kan logika berpikirnya kalau ini bunyinya garis 1A, kalau garis 2 jadi AA dong. Bukan, jadi an. Begitupun kalau ininya nanti di bawah jadi II dong. Ini kan I ya. Ini kan I. Ini kan I. Bunyinya kasroh tuh I ya. Mewakili I. I. Berarti ini jadi I dong. Enggak, ini jadi in. Tuh, in. Jelek ya tulisannya. Masya Allah, saya dari dulu disuruh jadi guru. Enggak mau tuh itu. Salah satunya tulisan saya jelek. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi, saya terbantu gitu ya. Terbantu. Pakai ini aja lah ya. Nih. Di bawah itu jadi in. Itu ya. Nih. In.
In ya. Atau kalau yang pakai kecil in itu i-nya. Ini deh biar kelihatan tuh in. Bukan ii kalau dua jadi in. Ya. Sama seperti halnya tadi. Kalau satu kan a. Satu kan a. Kalau dua bukan aan tapi jadi a. Bukan aa tapi jadi an gitu ya. Jadi an. Inilah yang jadi bingung ya. Subhanallah. Tuh ya. An. Nggak nyambung pada lantas ya. Orang jadi pusing. Udah tahu huruf tapi nggak bisa baca. Karena itu tadi perubahan hurufnya. Gitu. Begitupun kalau domah kan. Ini domahnya. Domahnya itu tandanya satu kan U. Kalau dua jadi UU dong. Enggak gitu. Tuh, domahnya gitu ya kayak bayi ya, bayi yang baru lahir. Tapi tulisan ini boleh itu, boleh yang ini sih. Doma tuh kadang-kadang gitu, doma. Tuh, gitu bisa gitu. Bisa juga yang ini ya, saya malah nggak bisa nulisnya kalau gini. Nggak bisa nulisnya. Ya, tapi kalau umumnya pakai ketikan Arab, ini ketikan Arab kayak gini unnya ya. Tapi kalau tulisan tangan ini umumnya, ini u. Saya nggak bisa ya nulis u kayak gini tuh. Un ya. Kalau dua kan, kalau satu kan u. Kalau dua jadi dong, enggak jadi un. Tak ya. Un tuh. Paham? Tanda-tanda ya. Jadi ada fathah. Fathah satu, ini fathah. Ini tak tunjukin. Ini fathah, ini kasroh, ini domah. Ini fathah tain, fathah dua. Kasroh tain, kasroh dua. Domah tain, domahnya dua. Nah, yang fathah tain, kasroh tain, domah tain itu nanti disebutnya tanwin. Apa? Tanwin ya, tanwin. Tanwin. Itu ya. Tanwin. Nah ini yang ini ya. An in un ini. Kayak tulisinnya. Tanwin. 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 Jadi kalau ditanya. Tanwin itu apa? Tanwin itu unsurnya 3. Ada patah tain. Patah 2. Tain itu 2 ya. Kasroh tain, kasroh 2, domah tain, domah 2. Nah ini pula yang nanti cikal bakal ribet. Kok ribet ya? Iya bagi pemula bingung. Karena dari yang ini, dari yang 3 ini, itulah esensi umumnya bacaan Quran. Jadi dalam Quran itu nanti ada bacaan panjang, pendek. Setelah bacaan pendek, hukum tanwin ini yang mendominasi. Ada sih hukum yang lain nanti. Ada mim mati, ada lam mati, ada huruf mati. Tapi yang dominan ini bunyi tanwin. Bunyi tanwin apa? An, in, un kan ujungnya n. Nanti ada hukum nun mati atau tanwin dan nun mati gitu. Dan nun mati. Nun mati di sini nih. Nun sukun ya. Nun mati dan tanwin. Nun sukun. Tuh ya. Jadi nanti setelah kita bisa baca, bisa mengenal huruf a, i, u, bunyinya babi, bu, tati, itu, sa, sisu. Nanti ada lagi hukum nun mati atau tanwin ini. Nah, bunyi nun mati kan n. Tanwin juga n gitu ya. Jadi bunyi nun mati atau tanwin gitu. Ya. Ini bunyi nun mati. Oh gini ya. Bunyi nun mati atau tanwin. Ini aja ya. Ini adalah nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin ya. Nun mati atau tanwin. Nah, dari sini kalau nggak paham esensi pelajaran hukum nun mati atau tanwin, baca Qurannya nggak benar.
nggak akan bisa benar. Tapi herannya ada yang nggak ngerti pelajaran ini, tapi pinter juga. Kok bisa ya Pak Ari? Karena dia sering baca dengan ustadznya, dengan gurunya, atau dengan orang tuanya. Sehingga dia bisa baca Quran. Tapi ditanya, itu apa hukumnya Bu? Apa itu hukumnya Pak? Nggak tahu. Kok Bapak bisa tahu? Kapan dibaca jelas, idhar, ikhfa, samar, idgham, melebur, ikhlas, bunyi M. Gitu aja. Pokoknya saya dengerin setiap bapak saya, ayah saya, guru saya baca, saya ngikutin. Min ba'di, min khairin, minkum gitu. Gitu ya. Nah ini. Jadi kesimpulan sementara untuk pelajaran kita ini, dalam huruf hijaiyah itu tidak dikenal vokal dengan huruf. Bunyi vokal itu diwakili oleh tanda. Kalau tadi kan Latin ada vokal, ada konsonan, ada huruf mati, huruf hidup. Huruf matinya konsonan, vokalnya A, I, U, E, O. Selain A, I, U, E, O itu huruf mati. Itulah disebut konsonan. Dalam bahasa Latin itu abjad, ABCD, E, F, G itu abjad. Abjad ya. Kalau dalam bahasa Arab itu dikenal huruf hijaiyah. Sama. Cuma dalam huruf hijaiyah itu tidak dikenal perwakilan tanda bunyinya gitu ya. Walaupun ada nanti sebagian pemanjang ya alif atau ada hal lain. Tapi yang secara umum kalau dalam Latin kan ada huruf hidup, ada huruf mati. Perpaduan antara vokal dan konsonan kita bisa ngomong seperti ini. Saya, dari, tati, titi, tutu itu semua adalah perpaduan antara huruf hidup dan huruf mati. Tapi dalam huruf hijaiyah baru berbunyi kalau ada tanda-tanda ini. Vokalnya itu diwakili oleh tanda ini. Kalau alif ini, kalau ini fathah mewakili jadi A. Di bawah ini kasrah jadi I. Domah jadi U. Tapi kalau dua enggak jadi A, jadi I, jadi U. Enggak, jadi an, in, un. Nah, an, in, un ini adalah tanwin gitu. Jadi ada tanda fathah, kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, domah tain. Fathah 2, kasroh 2, domah 2. Dan ada sukun, ini sukun, ini tanda mati, sukun. Selain tanda sukun nanti ada pemanjang. Pemanjang ya, ada pemanjang. Nanti kita belajar tentang huruf mad, bacaan panjang. Kapan huruf itu dibaca panjang? Kalau ada pemanjangnya. Ini dulu, kita teruskan ke huruf berikutnya ya.